Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi saya mau bahas overall market teman-teman ya sebelumnya. Dan agak mengenakan ya, ada berita yang menurut saya ini patut diperhitungkan karena about the Fed dan kenaikan suku bunga lah ya, kira-kira seperti itu untuk garis besarnya. Nah di sini sudah mulai kelihatan ya hijau-hijau teman-teman ya, kayak kebun aja ya, kayak hutan teman-teman ya, hijau-hijau. Tapi semoga saja bertahan sih teman-teman ya, karena di saat-saat sekarang masih banyak sekali paus-paus yang mengambil peluang ya, dalam arti ketika hijau mereka langsung take profit ya. Banyak yang terjadi seperti itu khususnya untuk di Bitcoin ya. Sedangkan Ethereum masih ya, masih biasa lah ya, masih turun di 1300, kembali lagi ke 1200, balik lagi. Dan ya syukurlah untuk hari ini ya 2% kenaikan, Bitcoin 3%. Dan semoga saja tadi sempat jebol ya, Bitcoin tadi sempat jebol ke 20.000 ya kalau saya nggak salah ya, di beberapa jam yang lalu ya teman-teman ya. Untuk ya ini teman-teman ya, untuk di 24 jam teman-teman, dia menyentuh 20.100 dolar kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk garis tengah di sini teman-teman ya, ini masih bisa dibilang ya sideways lah ya, karena ini saya ambil time frame 4 jam teman-teman. Oke, di balik itu semua teman-teman, itu kenapa saya bilang ada berita bagus ya, karena The Fed sekali lagi mendapat cibiran lah ya, atau teguran lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kripto mulai hijau ya, atau berwarna hijau karena tekanan asing pada The Fed untuk menghentikan kenaikan suku bunga. Amin teman-teman ya, karena eh nggak baik juga ya, nggak baik juga dinaikin terus teman-teman ya, terutama nggak baik untuk negara tersebut, atau di Amerika nggak baik juga gitu loh teman-teman ya kalau terus-terusan naik. Karena ini langsung dari PBB ya. Pasar kripto tampaknya setuju dengan rekomendasi PBB kepada The Fed ya, Amerika Serikat. Pertemuan The Fed kemarin tidak menghasilkan banyak volatilitas di pasar kripto atau tidak banyak mengguncang harga ya, malahan dia naik ya. Tetapi tekanan PBB pada bank sentral telah mendorong sebagian besar aset ke utara hari ini atau naik teman-teman ya, minimal hijau lah ya. Bitcoin menyentuh 20.000 ya di beberapa menit yang lalu ya, sejak beritanya diposting. Sementara Ethereum, XRP dan Matic telah melonjak dengan presentasi yang mengesankan ya dalam satu hari. Oke, Bitcoin sempat tembus 20.000 ya sejak akhir pekan lalu. Bitcoin tampaknya bertahan sekitar 19.000. Aset telah tenang di sana ya, atau bisa dibilang sideways di antara 19.000 teman-teman ya. Dan gagal ya mengatasi 20.000 ya di hari sebelumnya, dan menghabiskan sebagian besar akhir pekan di lebih dari 19.000. Nah, kalau seandainya sudah ditegur seperti ini ya, saya rasa mungkin ya akan ada buah manis lah ya di akhir tahun. Semoga saja teman-teman. Situasi pada hari Senin tampak agak identik, tetapi ada beberapa harapan ya bahwa ini semua akan berubah di kemudian hari ketika otoritas keuangan Amerika Serikat mengadakan pertemuan darurat. Namun itu juga tidak terjadi ya. Namun ya benar. Landscape mulai berubah di sore hari menyusul laporan bahwa PBB mendesak The Fed untuk berhenti menaikkan suku bunga karena dapat menyebabkan resesi global. Betul sekali teman-teman ya. Jangan karena memikirkan suatu negara atau memikirkan diri sendiri akhirnya terjadi resesi secara global teman-teman. Karena kenaikan suku bunga teman-teman ya, itu efeknya bukan cuma untuk kripto ya, untuk kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed ya untuk Amerika itu bisa berdampak ke sektor global ya, dalam arti saham juga pasti kena ya, keuangan akan semakin akan berdampak volatil ya, atau volatilitas, atau bisa dibilang fluktuatif ya untuk di pasar global, kira-kira seperti itu. Walaupun nggak banyak, tetapi itu ada impactnya ya, ada efeknya. Namun landscape mulai berubah di sore hari muncul laporan PBB mendesak The Fed. Betul ya, mereka mendesak stop lah naikkan suku bunga karena dapat menyebabkan resesi global ya. Oke, nah di sini pasar kripto bereaksi dengan baik dan Bitcoin melonjak ke level tertinggi di beberapa hari teman-teman, 20.000 sebelumnya di hari ini. Sampai sekarang aset itu berdiri di beberapa inci dari garis
didambakan itu ya, tetapi kapitalisasi pasar telah meningkat menjadi 385 miliar dolar, dominasinya atas altcoin di atas 40% untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Jadi ada perbaikan lah teman-teman ya dari beberapa minggu ini, tapi ini semua juga berkat teguran PBB kepada The Fed teman-teman. XRP Ethereum naik 5% ya, meskipun Ethereum masih jauh dari harga penggabungannya. Kripto terbesar kedua naik hampir 5% setiap hari. Akibatnya ia mengetuk 1350 untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ripple adalah pemenang penting teman-teman ya, lainnya dari top yang lebih besar. XRP telah memperoleh persentase yang sama dengan Ethereum dan diperdagangkan di utara atau naik lah teman-teman ya, 0,45. Matic telah melonjak paling tinggi dengan peningkatan 7% menjadi 0,82. Meskipun keuntungan yang lebih sederhana, Binance Coin atau BNB, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Shiba Inu, Tron, Avalanche juga tersedia teman-teman. Jadi ada kenaikan lah ya, minimal kita bisa lihat kotak-kotak ini hijau. Biasanya kalau kita lihat ya, kotak-kotak persentase ini biasanya merah semua teman-teman ya, apalagi kalau kita lihat ke saham itu merah sekali ya. Tapi kali ini ya adalah hijau-hijau. Semoga bertahan lama teman-teman ya, semoga bertahan lama dan seterusnya sih. Saya mau juga naik terus lah ya. Siapa sih yang nggak mau aset kita naik terus? Tapi sekali lagi ini di zamannya orang-orang yang banyak merasakan loss atau kerugian. Ini zamannya dimana banyak yang nyangkut. Saya rasa ini kita jangan terlalu senang dulu karena pasti banyak yang akan mengambil momen take profit di sini teman-teman. Kira-kira seperti itu, apalagi paus-paus teman-teman ya, atau investor besar teman-teman. Kira-kira seperti itu. Semoga saja ya membaik, dan kita lihat ya untuk saat ini ya, semoga untuk di overall market teman-teman ya, bentar, tetap bertahan ya, semoga tetap bertahan ya, minimal seminggu. Kalau seandainya seminggu tidak terjadi dump ya antara beberapa koin besar teman-teman ya, kalau tidak terjadi dump semoga membaik atau naik terus ya sampai akhir tahun, kira-kira seperti itu. Karena prediksi 2023 teman-teman masih kurang baik untuk sektor cryptocurrency ya, prediksi di tahun 2023. Itu kenapa banyak sekali statement di luar yang mengatakan tahun 2022 sebenarnya tahun untuk nabung aset kripto apapun itu. Karena bisa dibilang gini teman-teman ya, untuk 2 tahun ke depan ini akan banyak sekali kejutan di tahun 2024 karena Bitcoin halving teman-teman ya, tahun 2024 4 tahun sekali ya. Jadi itu kenapa dibilang ini momen yang sangat bagus ya, karena 2022 tumben-tumbennya semua aset jatuh teman-teman, termasuk Bitcoin. Jadi tahun 2022 akhir ini sebenarnya cocok untuk nabung ya, untuk panen di tahun 2024 2025. Kira-kira seperti itu ya. Tapi bukan berarti saya ngomong gini ya sekali lagi terus kalian langsung serok dan lain-lain. Tidak seperti itu ya. Jadi jangan jadikan video ini patokan untuk kalian membeli aset ya, karena ini hanya news. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk saya pribadi teman-teman, sudah saya prepare memang di tahun 2022 saya mau nabung kripto ya. Tahun 2022 saya mau nabung kripto, banyak atau sedikit ya. Saya pakai uang dingin, kira-kira seperti itu ya. Semoga pasar semakin membaik dan koin-koin favorit kita tetap di atas teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, nanti saya akan update lagi. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.